di Aceh Utara mungkin yang sangat banjir banyak banget setiap tahunnya. Itu jikalau kita menarik lagi garis merah, ternyata ini memang harus diperjuangkan. Dan isu berarti ajak pihak kampus ya. Betul. Nggak pede buat sendiri kayaknya. Bukan seperti itu. Tetapi memang kan lingkungan ini soal kolaborasi. Nggak ada bau-bau pihak asingnya kok nih. Pihak. Subscribe dulu. Apa nih sekarang kegiatannya di AWF yang Aina lakukan? Untuk sekarang itu kami sedang fokus untuk sudah mempromosikan modul ajar lingkungan hidup terkait lahan basah. Modul ajar lingkungan hidup. Betul. Apa tuh modul? Modul ajar itu sekitaran hal-hal ataupun isian pengertian bagaimana sebenarnya tentang lingkungan hidup ini, terutama itu lahan basah untuk diajarkan kepada anak-anak SD fase C. Oh, anak SD. Iya, betul. Jadi modul ini nanti dibagikan ke anak-anak SD. Betul. Atau diajarkan kepada anak-anak SD ya. Betul. Ini ya dia ya. Iya betul. Ini dia modul ajar. Nih. Nah, modul ajar pendidikan lingkungan hidup lahan basah. Lahan basah Rawa Payani. Rawa Payani itu apa? Oke, Rawa Payani ini merupakan ini subjudulnya salah satu rawa yang ada di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Biren, di Kutablang. Jadi kan kita memang di Aceh memiliki banyak sekali sebenarnya potensi rawa-rawa ya. Betul. Jadi Payani ini, paya kita bahasa Aceh, ini adalah sebutan dari paya tersebut, namanya. Jadi Rawa Payani. Nah, apa nih alasannya kok tertarik bikin modul untuk anak SD? Masalah lingkungan, kemudian lahan basah lagi. Nggak terlalu berat nih untuk bagi anak-anak SD ini. Anak SD ini kan main-main kerjaannya sebenarnya. Betul. Oleh karena itu pun modul ini kita rancang dengan sesederhana mungkin, sehingga anak SD tersebut dapat fokus ataupun dapat memahami bagaimana sebenarnya area lahan basah. Contohnya kenapa kita pun mengambil yang ada di modul ini seperti Payani, karena sebagaimana yang kita tahu dulunya Payani itu termasuk area lahan basah yang 300 hektar lebih mungkin, tetapi sekarang sudah menjadi 200 hektar, sekitaran 200 hektar. 100 hektar sudah hilang ya? Iya betul. Diapain itu kok bisa hilang? Dijual atau bagaimana? Bukan dijual, tetapi masyarakatnya itu dialih fungsi lahan pada akhirnya, dijadikan sebagai perkebunan ataupun perkebunan sawit ataupun area sawah, persawahan seperti itu. Nah, terus cara menyampaikan ke anak-anak gimana? Bisa kasih semacam contoh lah gitu. Cara menyampaikan kepada anak-anak itu sangat bervariatif dalam tentunya. Pikiran saya ini masalah lingkungan, masalah rawannya agak berat nih kayaknya tuh anak-anak. Iya betul. Jadi di dalam modul ini kan ada dibagi tuh, ada beberapa part yang sangat fokus. Mungkin salah satu partnya yang bisa kita kasih contoh itu tentang flora dan fauna. Jadi apa-apa aja endemik yang ada di Payani tersebut. Kita sebagai misalkan seperti saya akan menggunakan metode games ataupun main bersama dengan anak-anak seperti siapakah yang bisa mempraktekkan bentuk seperti monyet mungkin. Gitu ya. Mereka datang ke depan memperagakan, oh ini monyet yang ada di pohon mangrove segala macam. Oh iya seperti itu. Oh seperti itu ya. Ya karena kan respon anak-anak sejauh ini mereka sangat senang, gembira dan merasa happy. Karena kalau memang kita mengambil Payani, mereka langsung bisa terjun ke sana untuk melihat. Dekat ya. Betul. Artinya ini kan sudah diaplikasikan ya, sudah diimplementasikan program ini ya. Betul. Di sekolah-sekolah yang dekat dengan Payani ya. Di dalam sekolahnya belum diimplementasikan, itu yang sedang kita usahakan dan itu menjadi harapan kita tentunya. Tetapi pemerintah Kabupaten Biren sangat mendukung hal ini untuk dijadikan suatu saat diimplementasikan dalam sekolah-sekolah. Jadi uji cobanya belum nih? Sudah. Jadi sudah ada tahap penyusunan, uji publik, training of trainer kepada guru-gurunya pun sudah, kepada guide yang ada di Payani juga sudah, dan juga sosialisasi kepada anak-anak sudah. Jadi mungkin dalam peraturan secara khususnya untuk ditetapkan sebagai muatan lokal, itunya yang sedang dalam proses. Ya. Jadi kan seingat saya lembaga lingkungan itu atau LSM lingkungan banyak lah buat program semacam ini kan. Betul. Artinya membuat modul inikah dan sebagainya. Saya penasaran nih, ada nggak ukuran keberhasilannya dari program ini? Misalnya nanti ini setelah kita
memproduksi modul ini, kita sampaikan di sekolah-sekolah, paling enggak 50% dari anak-anak sekolah itu memahami mengenai lahan basah gitu. Ada nggak ukuran keberhasilannya dari program modul ajar ini? Oke, sejauh yang sudah kami lakukan, kita bisa melihat menurut saya pribadi, ranah keberhasilannya adalah ketika anak-anak nggak pernah tahu apa itu Rawapayani dan mereka bisa hadir langsung, mereka seperti excited, merasa oh itu ada burung apa Miss dan segala macam, dan mereka juga bisa merasakan langsung bagaimana naik ke dalam boat untuk melihat Rawapayani. Dan setelah mereka pulang, kita kan harus menanyakan langsung bagaimana sebenarnya perasaan mereka. Dan ketika mereka melihat respon-respon yang sudah diberikan selama ini, saya rasa modul ini sudah sangat berhasil untuk menarik perhatian anak-anak belajar terhadap lahan basah. Karena jujur sendiri kalau misalkan kita melihat area lahan basah nih, di Provinsi Aceh mungkin masyarakat masih sangat umum. Apa itu lahan basah? Lahan basah kan lahan yang tergenang kali ya. Betul, tetapi mungkin di narasi pada masyarakatnya kurang terekspos. Bahkan kita bisa melihat salah satu di Aceh Utara mungkin yang sangat banjir banyak banget setiap tahunnya. Itu jikalau kita menarik lagi garis merah, ternyata di Aceh Utara tersebut setelah terjadi urbanisasi, banyak banget area lahan basah ataupun rawa-rawa yang sudah tertimbun. Dari mana kita tahu itu? Ada sebuah peta tentunya yang diberikan, yang disimpan di Belanda sana, yang menyebabkan area tersebut dulunya itu adalah area lahan basah, rawa-rawa tetapi sudah ditimbun dan pada akhirnya air sekarang tidak ada tempatnya lagi. Dan itu akhirnya menjadi banjir. Nah, sekarang artinya jika sebuah daerah rawa-rawanya banyak ditimbun ya, itu bisa menyebabkan daerah itu banjir ya gitu ya? Ya, salah satu akibatnya nanti pada akhirnya. Oleh karena itu kami merasa bahwa modul ajar ini sangat penting tentunya untuk diinformasikan kepada anak-anak sehingga mereka tahu bahwa sejak dini kita tuh harus menjaga area lahan basah karena ini sangat penting untuk keberlanjutan. Nah ini kan nyusunnya kan nggak main-main lah ya. Betul. Nggak sambil ngopi nyusun modul gitu kan. betul. Ini gimana cara nyusun modulnya? Mana tahu saya pingin buat juga nih. Oke, jadi kebetulan syukur banget alhamdulillah kami berkolaborasi dengan Universitas Al-Muslim. Ada 2 dosen yang menyusun ini bersama timnya, yaitu Cut Azizah dan juga Ibu Misnar. Cut Azizah spesifikasinya itu kepada memang di bagian lingkungannya, sedangkan Ibu Misna merupakan di bagian pendidikannya, metode-metode yang harus kita ajarkan pada anak-anak. Berarti ajak pihak kampus ya? Betul. Nggak pede buat sendiri kayaknya. Bukan seperti itu, tetapi memang kan lingkungan ini soal kolaborasi karena tidak ada keberhasilan dalam satu tangan. Nggak ada bau-bau pihak asingnya kok nih. Pihak asing? Asing. Maksudnya gini, yang namanya LSM lingkungan kan sering kerjasama dengan pihak asing, donor asing, lembaga-lembaga internasional. Apakah ini ada melibatkan lembaga internasional? Lembaga internasional yang sangat mendukung kita saat ini itu adalah ada dari pihak Jerman. Jerman ya? Jerman. Karena sepanjang yang saya amati, jika ada pihak asing yang ikut membantu, itu gaungnya lebih gitu ya, lebih terdengar kan. Betul. Sebenarnya kan LSM lingkungan ini ada cukup banyak nih di Aceh ini kan, tapi yang gaungnya terdengar itu ya 1-2 dan AWF. Setahu saya udah lama sekali ini masih eksis terus nih. Kayaknya nggak punya kerjaan lain seperti AWF selain di bidang lingkungan. Ya seperti itu ya. Iya, seperti itu karena memang seperti nama Aceh Wetland, jadi memang wetland lahan basah sepertinya memang harus terus disuarakan. Iya. Nah, menurut Aina sendiri, jika modul ini bisa nanti diimplementasikan, itu kira-kira apakah lingkungan hidup di Aceh ini akan bertambah baik atau sama aja kayaknya sih, kan anak SD ini? Kalau kita bicara tentang anak SD, kita bisa mungkin mengambil bahwa anak SD sekarang ini merupakan pemimpin, adalah mereka pemimpin di masa Indonesia Emas 2045. Dan itu yang sedang kita siapkan kepada mereka. Saya udah kakek-kakek tuh masih hidup.
Seperti itu. Hmm. Jadi mungkin mereka adalah generasi penerus bangsa. Jikalau Hmm. mereka dari sejak dini masih bingung dengan area lahan basah, apa itu lahan basah, dan juga tidak memiliki keputusan secara ekologis ke depannya ketika mereka menjadi pemimpin, mungkin apa yang akan terjadi kepada Aceh khususnya, apa yang akan terjadi kepada kita. Itu yang kita khawatirkan. Ini kan kita di Indonesia punya SD, punya SMP, punya SMA. Betul. Kenapa milihnya SD? Sangat menarik pertanyaannya. Karena SD merupakan selain mereka akan menjadi pemimpin di Indonesia Emas di 2045. Enggak, anak SMP kan jadi pemimpin juga. Betul. Dan modul ajar ini kami rasa ini merupakan bagian yang paling dasar untuk untuk dipelajari yang tertara di modul ajar ini. Tetapi jika memang untuk anak SMP dan anak SMA mereka sudah memiliki kemampuan analisis, kemampuan untuk membaca, di mana itu akan membutuhkan mungkin tenaga ahli yang lebih kepada bidangnya untuk mencapai hal tersebut. Sedangkan di modul ajar ini kita berusaha untuk yang kayak ini kita sesederhana mungkin agar mereka mudah untuk memahami, untuk memang khusus untuk anak-anak SD. Berarti nanti itu anak SMP, SMA atau anak kuliahan lebih susah lagi ya? Mungkin, iya betul sekali. Nanti Jika kita ada akan programnya nanti ya. Betul. Kalau anak SD berarti disampaikan apa benda-benda yang mereka lihat kan, Betul. apa hewan-hewan yang pernah lihat. Oh ini ada monyet, oh ini ada bebek mungkin rawa-rawa, oh ini ada ular atau apa ya. Betul. Tapi mungkin nanti anak SMP lebih rumit sedikit ya. Iya. Ada hitung-hitungannya mungkin ya. Mungkin mereka sudah lebih analisisnya lebih tajam, sehingga itu pun membutuhkan waktu lebih lama mungkin untuk menciptakan modul ini sehingga bisa diimplementasikan. Ada inspirasi nggak dari program yang sama di Indonesia mungkin atau di luar negeri? Di Indonesia kebetulan setelah kami berbincang dan melihat ternyata modul ajar terhadap lahan basah itu baru satu-satunya ini doang. Baru satu-satunya? Iya, yang berkhusus ya untuk ke lahan basahnya. Lahan basah, baru satu-satunya? Iya betul. Yakin tuh? Betul. Iya, nanti saya cek nih. Siap. Editor bisa cek langsung nih. Nah, kalau memang benar ini pertama, ya kan sebuah hal yang membanggakan juga kan, sebuah prestasi. Kita punya banyak rawa, jadi ya udah sewajarnya kita bikin kan. Betul. Kayak inilah kita ini kan Aceh ini sering dikatakan sebagai laboratorium alam ya, laboratorium hidup gitu. Artinya di sini banyak peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang orang bisa datang langsung kemari, bisa belajar langsung. Betul. Contohnya kayak gempa bumi kan. Betul. Karena Aceh sering gempa bumi, jadi orang datang ke Aceh belajar. Nah mungkin ke depan ya kalau nggak ditimbun rawa-rawanya, jadi orang akan datang ke Aceh lihat belajar. Oh ini rawa-rawanya nih gimana cara pengelolaan rawa yang bagus kan. Betul. Ada nggak sih di sini di Aceh pengelolaan rawa yang udah bagus menurut Aina? Menurut pengelolaan rawa yang sudah bagus, kebetulan sekali untuk seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa area lahan basah menjadi sangat umum di narasi masyarakat, sehingga pun yang berusaha untuk konservasi area lahan basah itu saat ini cuma berada di Aceh Wetland Foundation yang berpusat di Biren, Langsa, Nagan Raya. Tapi untuk di tempat lainnya saya melihat bahwa seperti Cetring loh, Semawe. Itu juga ada rawa yang sangat Cetring itu legend itu. Betul, yang menjadi sangat kaya akan sejarah Aceh dahulu ketika masa berperang. Tetapi karena memang tidak ada LSM yang timbul dari sananya, sehingga kurang terperhatikan dan kurang tertonjolkan. Dan kami kita bisa melihat perbandingannya, rawa Payani saat ini sudah semakin terekspos, dan di situ ada beberapa stakeholders yang mendukung. Ada kita dari LSM, Aceh Wetland Foundation, dari area pendidikan itu ada Universitas Al-Muslim, bahkan dari pemerintah pun sangat mendukung bahwa hal ini tuh patut untuk kita pertimbangkan dan patut untuk dijadikan sebagai area konservasi. Jadi kalau misalkan kita melihat keberhasilannya, sangat diperlukan mungkin ke depannya itu adalah pemuda-pemuda yang bergerak di area lahan basah, sehingga di seluruh tempat mungkin di Aceh. Saya setuju. Setuju gini, anak muda kan suka kerja di tempat yang basah kan. Jadi ini lahan basah nih, cocok nih. Bagaimana dengan rawa Tripa sendiri? Rawa Tripa itu kan seingat saya udah lama sekali itu di advokasi.
coba dikelola dengan baik. Apakah Rawatripa ini sama kasusnya dengan Payani atau bagaimana? Jikalau itu pertanyaan yang sangat tricky sebenarnya, karena Rawatripa menjadi sorotan nasional juga untuk kita lindungi, karena ada flora dan fauna endemik di sana seperti orangutan yang sangat perlu untuk kita lindungi. Untuk Rawatripa sendiri itu mungkin akan lebih dalam, mungkin Abang pun sudah pernah berdiskusi dengan apel Green yang berlangsung memang di Nagan Raya. Ini enggak kalau di Payani ya? Iya betul, Payani. Namanya aja udah payah nih gitu ya. Betul. Payah gitu. Nah, di Payani ini apa ada hewan-hewan endemiknya, hewan-hewan yang khususnya gitu? Ada banyak banget burung bermigrasi yang ada di Payani. Burung ya? Burung, dan juga kalau misalkan endemik yang ada di Payani itu ikan, di mana ikan tersebut dahulu tuh masyarakat di sini sering banget mancing ikan di Payani, tetapi udah kalau memang sekarang udah menjadi jaring kosong ataupun itu sudah tidak ada lagi. Ikan apa tuh? Ikannya banyak jenisnya karena memang ikan saya goreng. Ya, karena kok saya lihat salah satu hal yang menarik bagi komunitas internasional, kalau kita ini pengalaman ya, betul. Kalau kita mengkampanyekan sebuah area itu ada hewan-hewannya gitu. Iya, nah, betul. Rawatripa itu kan dikampanyekan di dunia internasional adalah untuk melindungi habitat orang hutan gitu kan. Iya. Melindungi ke habitat kalau ada beruang mungkin ya. Kalau kayak di Loser tuh kan mereka sering mengkampanyekan satwa kunci katanya kan. Iya. Ada badak atau apa. Nah, Payani ini masih penasaran sih apa ada hewan-hewan liarnya gitu kan. Hewan liar. Atau kalau belum ada taruhlah. Kalau dari berdasarkan narasi daripada masyarakat itu ada buaya, katanya buaya sepit gitu. Tapi pada akhirnya tidak ada belum tertangkap kamera nih apakah beneran ada. Cuman narasi yang masyarakat menyatakan ketika memang memancing, mengambil di situ ada jejak mereka. Karena kan tadi berapa luas yang masih tersisa? 200? Sekitaran 200 hektar. 200 itu ya lumayan lah luasnya ya. Betul. Nah, pengelolaannya sekarang sama siapa kalau ini? Atau nggak dikelola, dibiarkan gitu saja? Untuk pengelola itu kita serahkan kepada masyarakatnya. Masyarakat. Betul. Hak miliknya? Kebetulan memang sepertinya tidak ada hak milik yang khusus pakem bahwa si A, si B, karena masyarakat pun sangat setuju bahwa ini udah dijadikan sebagai area konservasi. Jadi mereka bersama-sama, saya melihat masyarakatnya sangat proaktif dan sangat positif menyambut bahwa Payani ini harus kita lindungikan. Kenapa nih Aina tertarik urusan-urusan seperti ini? Gak Secara ada kerjaan lain apa? Anak-anak muda kan biasanya kerja di perkantoran ya kan, yang keren-keren lah. Tapi ini keren juga sih. Iya, kalau Aina pribadi nih sebagai sarjana hubungan internasional, Aina merasa bahwa isu lingkungan itu sangat tinggi di bagian internasionalnya. Dan pun setelah mengikuti kegiatan background nyemplung ke lingkungan yang fokus itu, Aina mengikuti kegiatan GLI Green Leadership Indonesia yang dari IHI dan disupport oleh KLHK. Dan di situ terbuka mata hati yang dimana isu lingkungan memang harus kita pertahankan. Dan kebetulan memang di Biren saya juga pemuda-pemuda di Kabupaten Biren kami berupaya untuk yuk kita sama-sama bareng untuk melindungi lingkungan, baik itu secara sampah, kampanye gitu. Akhirnya kami mendirikan komunitas kecil yang bernama Mubumo. Sebelum saya bergabung apa dengan tadi namanya? Mubumo. Membumi mungkin? Oke, bahasa Indonesia membumi ya. Iya. Takutnya nanti kalau di podcast ini nggak terdengar itu apa? Apa ya? Artikulasinya tidak begitu, spellingnya nggak begitu jelas ya. Oke, membumi ya. Iya betul, Mubumo. Jadi oleh karena itu pada akhirnya melihat bahwasannya memang ada LSM lainnya yang bergerak di bidang lingkungan ternyata setelah kami nyemplung ke bidang lingkungan. Setelah ada Mubumo, rupanya ada AGC, Aceh Green Conservation, dan juga sekarang dan ternyata ada AWF, Aceh Wetland Foundation, dan kami merasa rupanya isu lingkungan ini sudah mulai terdengar sebenarnya di area pemuda-pemuda mungkin ya di Aceh. Dan itu yang membuat saya melihat
ini memang harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan, Dan ya. isu Kalau enggak, kalau enggak kan karena harus berarti yang wajib. betul. Kalau enggak dosa. Kalau enggak bukan dosa, tetapi ini akan menjadi akibat negatif mungkin ya di masa yang akan datang. Punya idola di bidang lingkungan, tokoh-tokoh lingkungan yang menjadi panutan atau memberikan inspirasi. Panutan ataupun inspirasi bagi Aina pribadi mungkin kalau ranah terkecil saya melihat para dosen saya bagaimana mereka berupaya untuk aktif di bidang lingkungan tanpa memprioritaskan profit. Jadi pada akhirnya memang betul-betul Untuk cari untung ya. betul. Jadi pada akhirnya memang betul-betul kerja tulus hati. Ini memang perlu untuk dilakukan. Oleh karena itu saya merasa Kalau dulu nggak ada profit gimana mau hidup nanti? Fair aja. Gimana? jikalau memang kita berbicara soal profit, mungkin ada seseorang yang sangat tertuju kepada profit duluan. Kalau memang ada untungnya, aku bakal jalan. Tetapi jikalau memang khawatir banyak ruginya, nggak bakalan jalan. Mungkin profitnya belakangan ya. Iya betul. Atau profitnya ya sekedarnya seperti itu kan, karena ini memang bukan bisnis murni ya. Betul. Kalau bisnis murni kan harus mencari profit sebesarnya ya. Betul. Seperti itu ya. Betul. Betul saya. Betul. Karena pun memang isu lingkungan ini nggak bisa kita targetkan dalam setahun ini harus sudah selesai berhasil seperti itu. Jadi memang berproses dan itu masih hasilnya itu masih tidak bisa kita tidak bisa menentukan arah apakah ini akan berhasil apakah tidak. Jadi memang sangat 50-50 saya rasa. Oke, ini menyangkut anak muda ya. Ada satu gerakan yang di Jawa ya kalau nggak salah yang lumayan populer karena ya menyebar melalui media sosial seperti Pandawara. Oh iya benar. Saya melihat di Aceh mungkin ada ya, tapi saya karena mungkin kurang diekspos, jadi seperti tidak ada kan. Nah kalau menurut Aina sendiri gerakan-gerakan seperti Pandawara itu bagusnya diduplikasi di Aceh atau anak-anak muda Aceh harus membuat gerakan yang lain gitu, jangan ikut-ikutan seperti Pandawara. Pandawara sangat bagus tentunya. Salah satu yang Aina lihat adalah keuntungan daripada sosial media, sehingga ketika kita berusaha untuk kampanye akhirnya viral, akhirnya diketahui oleh banyak orang. Dan mungkin sudah ada atau dalam proses pemuda-pemuda yang ada di Aceh ini melakukan hal yang sama seperti Pandawara. Seperti ada beberapa kegiatan, yuk sama-sama kita bersihin pantai. Itu kan inisiatif sendiri pemuda yang kayak ini bagus nih untuk dilakukan. Mungkin belum ada komunitas yang pakem seperti Pandawara sendiri yang saya fokusnya ke isu sampah. Tetapi kalau memang kita melihat apakah baik untuk diimplementasikan, tentu baik. Bagaimana tidak? Soalnya itu soal kebersamaan pun, dan itu soal orang-orang yang betul-betul ingin bertahan melakukan itu, sustainability-nya itu bagaimana. Sedangkan kalau memang Pandawara kan memang kontinuitas pada akhirnya untuk terus mempromosikan isu sampah. Komitmen ya. Betul. Terus melakukan walaupun mungkin awalnya diejek-ejek kan, diledek apaan ya anak muda nih buang kutip-kutip sampah gitu ya. Iya. Nah, tapi dengan konsistensi mereka ya sekarang mereka kan udah terkenal. Bahkan sering diundang ke luar negeri ya kan. Itulah tadi profitnya. Betul. Kalau menurut saya profitnya di ujung ya. Betul. Ini mungkin terakhir nih kan. Karena kalau lama-lama kali kita nanti sayang juga editornya. Apa perilaku lingkungan yang paling Aina benci di sekitar? Perilaku lingkungan yang paling Aina benci di lingkungan. Di sekitar Aina yang sekitar Aina lihat ya. sehari-hari. Itu ada satu sebenarnya. Ini mungkin masyarakat harus mempertimbangkan ketika mereka pergi ke sebuah restoran ataupun mereka belanja akan sesuatu. Itu secara hakikatnya mungkin kita yang beragama muslim itu jangan mubazir makanan, pada akhirnya harus dimakan sampai dengan habis. Tetapi kalau memang dalam secara hakikat lingkungan, yang paling Aina nggak suka adalah ketika mereka memesan makanan sengaja untuk disisihkan ataupun memang sengaja untuk tidak dihabiskan. Apakah mereka ingin mencari validasi bahwasanya saya mampu untuk membeli walaupun saya tidak menghabiskan, tetapi sangat miris, ini akan berakibat jangka panjang kepada lingkungan.
di mana makanan yang tidak dihabiskan tersebut misalkan banyak kayak gitu, dan makanan tersebut tentunya akan dibuang, tidak bisa untuk dikonsumsi lagi gitu. Ketika pun dibuang itu kan akan terus menumpuk, dan menumpuk pun akan menjadikan menimbulkan gas metana, pada akhirnya itu akan menimbulkan efek tidak baik kepada perubahan iklim. Jadi Aina rasa pun itu adalah hal langkah terkecil yang bisa kita sendiri yang mengontrol tentang pangan. Karena pun kita khawatirnya akan mengalami krisis pangan jikalau-pun krisis iklim terus meningkat, lahan basah tidak dijaga, dan terus menjadi oplas dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan jikalau-pun perilaku kita sendiri tidak bisa menjaga hal sesimpel itu? Berarti kalau saya simpulkan seenak saya, Aina benci sama anak-anak muda yang nggak habisin makanan ya. Betul. Seperti dibuat realnya ya. Mudah-mudahan diserang dia mana anak muda yang lain. Seperti tidak respect pada akhirnya kepada makanan. Itu kan hal simple yang bisa kita lakukan. Ya menarik, itu kan pernah saya baca dalam sebuah kajian mereka menyebutnya waste food ya. Betul. Sampah makanan yang kalau dikumpulin bisa ribuan ton kan, sayang terbuang ya. Betul. Apalagi di daerah perkotaan mungkin abang ya, yang sangat banyak orang yang melakukan itu, pada akhirnya tertimbun terus, fast foodnya semakin besar, dan itu sangat tidak baik. Oke, terima kasih Quratul Aina ya. Siap. Sudah berbagi cerita mengenai modul ajar pendidikan lingkungan hidup. Siapa tahu nanti penonton podcast Sago TV menemukan Aina di jalan atau jumpai atau menemukan kegiatan-kegiatan yang pendidikan lingkungan hidup yang di Rawapayani ya. Betul. Berarti ini kemungkinan besar adalah kegiatan dari Aceh Wetland Foundation. Oke, sukses terus ya. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.